Bab 224. Melihat hal tersebut, Raihan buru-buru menuangkan air putih ke dalam gelas lalu mengulurkannya pada Raya. "Minum, Mbak," kata Raihan setelah batuk Raya mereda. Raya lekas mengambil gelas tersebut dan meneguk isinya hingga setengah. Setelah itu barulah ia merasa lega. Makannya jangan buru-buru. Santai saja, Mbak. Gak akan diminta ini," kelakar Raihan sambil tersenyum tipis. "Udah abis kok." Raya menggeser piringnya yang sudah kosong dengan wajah memerah. "Mau buah? Jeruk? Atau anggur mungkin?" Raihan mendekatkan keranjang berisi buah ke dekat Raya. "Enggan, nanti keselak lagi. Soalnya grogi ada yang nungguin," ujar Raya dengan senyum lebarnya. "Aduh, jadi gak enak. Kalau gitu saya tinggal ya," balas Raihan bersiap bangun dari duduknya. Enggak, aku cuma bercanda," cegah Raya buru-buru. "Justru aku senang gak sendirian di meja makan sebesar ini." "Makasih ya," lanjutnya. "Sama-sama." Raihan tersenyum simpul. "Aku ambil ini ya," kata Raya lalu meraih satu buah jeruk dan mengupasnya. "Silakan, Mbak, gak perlu izin segala." "Saya bukan tuan rumah, cuma penjaga," jawab Raihan lagi. "Penjaga hati, iya," kelakar Raya diakhiri kekehan pelan. "Mbak Raya bisa aja." Raihan tersenyum kian lebar mendengar candaan Raya. Raya tak kembali menyahut. Pura-pura sibuk memakan jeruknya. Tak ingin memperlihatkan bahwa apa yang baru saja dikatakannya itu adalah suatu bentuk ungkapan hati. Di mana laki-laki di hadapannya itu memang sudah benar-benar menjadi penghuni hatinya. "Mbak Ayu kok lama ya?" kata Raya sambil melirik jam dinding. "Biarin saja, Mbak. Namanya sedang diner," balas Raihan. 82. "Kita juga sedang diner, bukan sarapan," timpal Raya lagi. "Benar juga sih." Raihan kembali tersenyum lebar dengan candaan Raya. "Aku makin ngaco kayaknya nih. Makin malam makin ngelantur. Mendingan ke kamar lagi aja ya. Kasian Umi nungguin via kelamaan," tutur Raya tak ingin semakin dibuat grogi. "Silakan, Mbak. Saya juga mau ke kamar, belum salat Isya," timpal Raihan. Keduanya bangun dari duduknya masing-masing dan berjalan menuju kamar berbeda. Raya yang sempat memperhatikan Raihan, kembali dibuat heran saat melihat lelaki itu masuk ke sebuah kamar utama di rumah tersebut. Padahal biasanya, kamar Raihan berada di luar bersama para pegawai yang lain. "Assalamualaikum." Raya yang masih larut dalam lamunan tersentak mendengar suara salam, namun sesaat kemudian senyumnya langsung terbit melihat Ayu yang baru saja pulang. "Sudah pulang, Mbak?" sapa Raya. "Iya. Via gimana? Anteng?" tanya Ayu yang tetap saja cemas meninggalkan putrinya meski banyak yang menjaganya. "Anteng, Mbak. Cuma gak mau tidur aja," jawab Raya. "Syukurlah. Mbak mau bersih-bersih dulu ya. Nanti Mbak ambil Via," balas Ayu. "Oke, Mbak. Via ada di kamarku lagi ditungguin Umi. Aku abis makan dulu soalnya," timpal Raya. Ayu mengangguk kemudian berjalan menuju kamarnya dengan senyum merekah. Semua keromantisan yang terjadi sepanjang makan malam terus terbayang di pelupuk emtanya dan menghadirkan kebahagiaan yang luar biasa. Hampir sebulan lamanya, Ayu disibukkan dengan mengurus bayinya dan tak pernah keluar rumah. Tenaga yang terus-menerus terkuras, kesabaran yang terus-menerus teruji, kini kembali terisi penuh. Ibarat ponsel lowbat yang telah dicas. Selain Ayu, seorang wanita lain masih ikut terbayang-bayang dengan keromantisan Davin di restoran tadi. Membuat penyesalan kembali merasuki hatinya. Alicia memang telah mencoba mengikhlaskan semuanya.
Namun melihat kebahagiaan langsung sepasang suami istri itu tetap saja menimbulkan rasa iri di hatinya. Andai dulu aku tak berbuat bodoh dengan menyia-nyiakan laki-laki sebaik Davin. Pasti sekarang akulah yang diratukan seperti itu, gumam Alicia dikala menyetir mobil menuju rumahnya. Astagfirullah. Ilhaskan hatiku ya Allah. Alicia kembali bergumam sambil menekan dadanya. Alicia juga bingung dengan perasaannya yang belum sepenuhnya istiqomah. Hari ini ikhlas, besok tiba-tiba tak ilhas. Berkali-kali dalam kondisi seperti itu. Katanya abis makan malam sambil membahas kerjasama fashion terbaru. Pulang-pulang kok lesu. Harusnya semangat dong. Protes Alia yang mendapati kepulangan sang putri. 83. Alicia mengembuskan napas kasar lalu mendaratkan tubuhnya di sofa. Aku ketemu Davin dan istrinya, Bu. Ah, salah. Aku hanya melihat mereka bukan bertemu. Mereka terlihat sangat romantis, ungkap Alicia yang memang akhir-akhir ini sering curhat pada ibunya. Wajar mereka romantis, kan suami istri. Ada-ada saja kamu ini, balas Alia geleng-geleng kepala pelan. Maksud Alicia, salah gak sih Alicia iri melihat keromantisan mereka? Soalnya kan Alicia dulu hampir jadi istrinya Davin, desis Alicia penuh penyesalan. Wajar, namanya juga manusia. Apalagi kamu belum menemukan pasangan lain. Makanya, saran ibu, cepat cari pasangan. Biar gak terus-terusan meratapi masa lalu, timpal Alia. Mencari pasangan gak semudah membalikkan telapak tangan, Bu. Apalagi mencari yang sebaik Davin, balas Alicia sadar diri. Memang gak semudah itu. Tapi ibu rasa, ada kok yang sama baiknya dengan Davin. Secara mereka masih keturunan yang sama, ujar Alia dengan senyum mengembang. Maksud ibu siapa? Tanya Alicia keheranan. Kamu tahu siapa yang ibu maksud, balas Alia. Raihan. Tebak Alicia dengan pipi yang tiba-tiba merona. Iya, siapa lagi? Dia tampan, baik, gak jauh beda dengan Davin. Cuma dia yang hampir menyamai Davin dalam segala aspek, timpal Alia antusias. Masalahnya, Raihan belum tentu mau sama Alicia, Bu, balas Alicia rendah diri. Ya kamu kan belum usaha. Yang namanya cinta itu harus diperjuangkan, timpal Alia menyemangati. Iya sih, Bu. Tapi masa iya Alicia sebagai wanita harus mengejar-ngejar, balas Alicia ragu. Jangan terlalu diperlihatkan. Sewajarnya aja. Tapi tetap harus ada usaha. Gimana caranya biar bisa sering-sering ketemu meski gak sengaja? Gimana caranya biar bisa memberi perhatian tapi gak mencurigakan? Usul Alia. Ribet ap, Bu. Alicia mendesah resah. Kalau gak mau ribet ya pepet langsung. Secara terang-terangan. Itu juga kalau kamu punya nyali besar dan gak malu, timpal Alia gemas. Ah, Ibu. Itu namanya merendahkan diri sendiri sebagai seorang wanita, balas Alicia dengan bibir mencebik. Ya sudah, biar nanti ibu bantu pikirkan. Sekarang mending kamu buru-buru istirahat, tita Alia pada sang putri. Alicia mengangguk lalu berjalan malas menuju kamarnya. Ia sempat duduk termenung di depan kaca rias memikirkan nasib masa depannya. Bisakah wanita kotor sepertiku mendapat masa depan yang baik ya Allah? Bertemu dengan pasangan yang bisa membimbingku tanpa mempermasalahkan masa laluku, gumam Alicia sangsi. 84. Alicia tiba-tiba teringat buku motivasi yang sempat diberikan temannya dulu. Kalau kamu merasa hidupmu lagi down, tak memiliki masa depan, baca ulang buku ini. Insya Allah banyak pelajaran yang bisa kamu ambil. Tutur temannya dulu. Alicia langsung berpikir. Bukunya di mana ya? Ia pun membuka laci demi laci yang berada di kamarnya.
Mencari-cari di tumpukan buku di mejanya tapi tak kunjung menemukannya. Apa mungkin di gudang? Pikir Alicia. Ia pun berjalan cepat keluar dari kamar dan berjalan menuju gudang. Membuka pintu gudang tersebut lalu menyalakan lampunya. Duh, mana berdebu banget, keluhnya sembari memasuki gudang dan melangkah hati-hati menuju rak buku usang. Alicia mulai menyingkap buku-buku itu satu persatu namun tak kunjung menemukannya. Ia malah menemukan sampel kartu undangan pernikahan yang dulu sempat diimpikannya saat akan menikah dengan Davin. Alicia membuka kartu undangan tersebut. Mengusap pelan nama yang tertera di sana dengan tatapan nanar. Nama calon kedua mempelai yang akhirnya tak sempat bersatu. Astagfirullah. Alicia kembali menutup dan menyimpan sampel kartu undangan tersebut agar tak lagi larut dalam masa lalu. La pun meneruskan mencari buku yang dimaksud di dalam laci yang dibuka satu persatu. Hingga tanpa sengaja ia menemukan album buku kenangan sang ibu saat kuliah dulu. Alicia tersenyum. Pasti ibu cantik sekali waktu muda dulu, gumamnya sambil mengambil buku kenangan tersebut dan membuka lembaran demi lembarannya. Gerakan tangan Alicia tiba-tiba terhenti kala melihat sebuah foto yang tak asing. Bukankah ini ayahnya Rayhan? Kok ada di album kenangan ibu? Padahal ibu bilang gak kenal dengan ayahnya Rayhan. Ternyata satu angkatan, gumamnya bertanya-tanya. Alicia pun mengeluarkan foto tersebut dari plastiknya dan membawanya. Siapa tahu berguna untuk memulai kedekatannya dengan Rayhan. Aku harus kasih tahu Rayhan sama Umi Aminah. Pasti mereka senang mengetahui kalau ibuku adalah teman lama ayahnya. Umi Aminah pasti akan merasa bisa bernostalgia dengan ibu. Alicia kembali bergumam dengan mata berbinar dan harapan yang mulai mengisi hatinya. Berharap hal ini menjadi awal yang lebih baik untuk hubungan dirinya dan Rayhan. 85. Pagi ini, rona wajah Ayu masih begitu cerah dan berseri-seri. Tentu saja karena peristiwa semalam masih sangat membekas di ingatannya. Membuat ia semakin bersemangat menjalani hari. Selain itu, keberadaan Raya di sana juga menambah kebahagiaan Ayu menjadi berkali-kali lipat lebih banyak. Di samping ada seseorang yang bisa membantu meringankan tugasnya mengurus sang putri meski hanya saat ia sedang ada aktivitas saja, juga ada teman untuk saling berbagi cerita dan bercanda. Gimana semalam makan malamnya, Mbak? Asik gak? Tanya Raya penasaran. Asik dong, kan sama pasangan halal, jawab Ayu sambil mengulum senyum. Iya sih. Terlihat dari wajah Mbak Ayu yang diam-diam sering senyum sendiri. Padahal kemarin enggak loh. Pasti gara-gara semalam, balas Raya. Ish, sok tahu. Lagian kapan Mbak senyum-senyum sendiri? Perasaanmu aja kali, Ray. Elak Ayu yang merasa gengsi mengakui. Dari tadi. Abis nganterin Kak Davin ke teras juga tadi masih senyum-senyum sendiri. Tadi mau masuk ke kamar mandi juga senyum-senyum lagi. Ini belum lama, waktu Mbak lagi dandan juga senyum-senyum sendiri depan kaca. Dikiranya Raya gak lihatin apa. Padahal gak apa-apa loh, Mbak. Jatuh cinta berkali-kali pada suami sendiri sah-sah saja. Bagus malah. Raya terkekeh gemas mengatakannya. Kebahagiaan kakalnya itu ikut menular pada dirinya. Sebab, sebagai adik Raya menjadi saksi bagaimana susahnya hidup sang kakak dulu. Ya ampun, adikku yang dulunya masih kecil sekarang udah bahas cinta-cintaan. Jangan-jangan. Ayu menyimpan telunjuknya di bibir dengan bola mata memutar. Cek, jangan-jangan apa? Raya kan lagi bahas Mbak Ayu sama Kak Davin. Kok jadi bahas ke Raya? Timpal Raya dengan bibir mengerucut. Ya, kali aja kamu sendiri yang lagi jatuh cinta. Tebak Ayu membuat Raya langsung menunduk. Menyembunyikan wajahnya yang nampak salah tingkah.
Tinggal bersama begitu lama, tak mungkin kakaknya itu tak bisa menebak perubahan raut wajah sang adik maupun gerak-geriknya. Sebagai seorang kakak, Ayu justru dulu selalu tahu jika adiknya itu sedang menyembunyikan sesuatu. "Rai, kok diam? Benar nih kayaknya tebakan Mbak." Ayu kembali bersuara. "Enggak ih. Raya kan diam karena lagi mainin Via," elak Raya sambil memainkan jari-jari mungil keponakannya itu. Pura-pura ngajak berceloteh sang keponakan demi mengalihkan keadaan. "Usiamu sudah 20 tahun loh, Rai. Wajar kalau mulai ada perasaan suka sama lawan jenis karena itu memang fitrah yang gak bisa ditolak. Tapi jangan sampai perasaan mengalahkan logika. Kelola betul-betul. Karena begitu banyak wanita yang rusak masa depannya karena lebih mengedepankan perasaan. Berlindung di balik kata cinta yang padahal hanya nafsu belaka," pesan Ayu panjang lebar. Banyak laki-laki yang hanya karena penasaran lalu berpura-pura mencintai. Setelah mereka mendapatkan 86 apa yang diinginkan, wanita itu dibuang deh. Nauzubillah ya Allah. Jauhkan hal demikian dari semua keluarga dan anak keturunanku, lanjut Ayu bergidik sendiri karena merinding membayangkan hal demikian. Sebagai seorang kakak, wajar jika Ayu begitu mengkhawatirkan adiknya itu. Apalagi adik perempuannya itu sedang memasuki fase remaja di mana mulai mengenal bibit-bibit cinta. Selain itu, Ayu juga berkaca dari kisah hidup yang pernah menimpa Riri dulu. "Kamu mengerti kan, Rai?" lanjut Ayu yang ternyata belum selesai menasehati adiknya itu. "Ngerti, Mbak." Raya menyahut pendek. "Baguslah. Jaga harga diri dan kehormatanmu sebagai perempuan baik-baik. Karena itu gak bisa ditukar dengan apapun." Timpal Ayu sambil menepuk pundak Raya pelan. Ayu tak lagi melanjutkan petuahnya karena ponselnya keburu berbunyi. Ia pun lekas mengambil benda pipih tersebut lalu tersenyum saat menatap nama yang tertera di layar. Ayu segera menggeser tombol hijau untuk menerima panggilan. "Halo? Assalamualaikum, Mas. Tumben telepon jam segini." Sapa Ayu pada Davin. "Waalaikumsalam, sayang. Lagi kangen aja." jawab Davin. "Oh, iya, siang ini sibuk gak?" lanjutnya. "Gimana ya? Tiap hari juga kan sibuk nemenin Via, Mas." "Kenapa memangnya?" tanya Ayu keheranan. "Enggak sih. Lagi pengen makan siang bareng aja." "Yang semalam kayaknya masih kurang," jawab Davin. "Makan siang bareng?" ulang Ayu. "Iya. Kamu kesini bisa. Minta anterin aja sama sopir. Atau ajak Raihan aja. Biar dia nanti terbiasa di sini. Nanti kita makan di restoran yang dekat kantor," pinta Davin. Gimana ya? Bisa kayaknya. Tapi gak usah makan di restoran. Aku bawa dari rumah aja, ya. Nanti kita makan bareng," timpal Ayu. "Masya Allah, boleh banget, sayang, kalau gak merepotkan," balas Davin. "Oh, iya. Boleh minta tolong satu hal lagi?" sambung Davin. "Tentu saja, Mas." "Katakan apa?" tanya Ayu antusias. Itu. Anting Miranda tolong sekalian dibawa ya. Nanti kamu bisa berikan sama orangnya langsung," pinta Davin terdengar sungkan. "Baik, Mas." Ayu menyahut pendek. Meski ia mengatakan sudah ikhlas atas apa yang terjadi, tapi tetap saja rasa cemburu itu masih ada. Namun kepercayaannya padahal sang suami lebih besar daripada rasa cemburu tersebut. "Makasih banyak ya, sayang. Aku sudah gak sabar menunggu kedatanganmu. Kangen banget," timpal Davin bersemangat. "Cek, lebay banget sih, Mas. Baru juga 2 jam gak ketemu," timpal Ayu. "Gak apa-apa dong.
Soalnya aku maunya ditemenin kamu setiap waktu, balas Davin. Stop, gak. Mending lanjutin kerjaannya. Entar ketunda loh. Timpal Ayu. 87. Oke. Sampaikan salam rindu untuk putriku yang paling cantik. Katakan papanya minta maaf karena harus menculik mamanya lagi sebentar, tukas Davin diakhiri tawarnya. Baiklah. Nanti aku sampaikan padanya. Semoga dia mengerti, kelakar Ayu. Pasti mengerti. Dia kan tahu kalau mama papanya juga butuh sering-sering pacaran, balas Davin. Iya. Aku tutup ya. Kalau gak ditutup gak akan kelar-kelar loh ngobrolnya, kata Ayu. Oke, sayang. Assalamualaikum. Ayu meletakkan kembali ponselnya setelah menjawab salam. Kak Davin ya, Mbak? Tanya Raya begitu kakaknya itu kembali menghampirinya. Iya. Mas Davin minta Mbak ke kantor untuk bawain makan siang, jawab Ayu. Pergi aja, Mbak. Jangan khawatir. Sepertinya Kak Davin juga ngerti kok fungsi aku di rumah ini, kelakar Raya sambil tergelak kecil. Iya. Mbak mau siapin dulu makanannya tapi, soalnya udah lama juga Mbak gak masakin Mas Davin. Maklum, Mbak sibuk mulu dengan makhluk lucu dan menggemaskan ini, timpal Ayu sambil menciumi sang putri dengan gemas. Iya, Mbak, kata Raya. Dia sama sekali tak keberatan harus menunggui keponakannya karena ia merasa jarang-jarang memiliki kesempatan seperti itu. Hampir 1 jam Ayu berkutat di dapur. Memasak ayam mentega, perkedel kentang, dan capcay sebagai pelengkap sayuran. Kemudian memasukkannya ke dalam rantang makanan. Tak lupa buah-buahan yang sudah dipotong pun ditata ke dalam rantang tersebut. Ayu melirik jam dinding. Jarum pendeknya sudah menunjuk ke angka 11 siang. Waktu yang tepat untuk mandi lagi sebelum bersiap-siap. Tentu saja ia merasa gerah lagi setelah berjibaku dengan kompor dan alat masak lainnya. Sebelum kembali ke kamarnya, Ayu menghampiri Reyhan dulu. Rey, sibuk gak? Mbak mau minta tolong buat anterin Mbak ke kantor Mas Davin, kata Ayu. Oh, siap, Mbak. Gak sibuk kok, jawab Reyhan lantang. Sebentar lagi ya. Mbak mau siap-siap dulu, timpal Ayu. Sama siapa lagi, Mbak? Tanya Umi Aminah yang juga ada di saja bersama Reyhan. Gak sama siapa-siapa lagi, Umi, jawab Ayu. Mbak Raya gak diajak. Umi Aminah kembali bertanya. Ayu mengangguk. Raya mau tungguin Via, Umi. Ajak saja. Via biar sama Umi. Tutur Umi Aminah. 88. Gak apa-apakah, Umi? Jadi gak enak. Balas Ayu sungkan. Gak apa-apa dong. Umi senang malah. Umi kan sudah anggap Via cucu Umi sendiri. Jangan sungkan. Timpal Umi Aminah antusias. Baiklah, Umi. Ayu mau suruh Raya sekalian bersiap kalau gitu. Kasian juga dia, liburan malah disuruh nungguin bayi, sahut Ayu sambil tersenyum lebar. Iya. Ajakin jalan sesekali. Gak apa-apa cuma ke kantor. Siapa tahu nantinya juga menjadi bagian dari kantor itu, balas Umi Aminah. Ayu mengangguk cepat. Apa yang dikatakan Umi Aminah mungkin ada benarnya. Karena bisa jadi beberapa tahun ke depan, Raya akan bekerja di kantor tersebut. Meski masih sebatas kemungkinan. Mbak, Via kayaknya ngantuk nih. Mau nen langsung apa Raya panaskan ASI perah? Tanya Raya yang sedang menggendong Via yang mulai merengek sambil mengucek-ngucek matanya. Mbak Sefsui langsung aja. Kamu bisa siap-siap. Ikut ke kantor bareng Mbak, iya. Via pasti tidur ini. Nanti bisa dijagain Umi, timpal Ayu sambil meraih Via dari tangan Raya dan bersiap menefsuinya. Ikut ke kantor, Mbak. Ngapain?
Ulang Raya. Ikut aja. Daripada suntuk di rumah. Kamu belum jalan-jalan loh selama di sini, balas Ayu. Gak suntuk sih, tapi kalau Mbak minta Raya ikut, gak apa-apa Raya ikut aja. Gak akan lama kan? Timpal Raya. Enggak. Makan siang doang. Paling cuma 1 jam, balas Ayu. Raya mengangguk lalu keluar dari kamar Ayu untuk bersiap. Sementara Ayu masih menafsui sang putri yang matanya mulai terlihat layu. Dan setelah 10 menit berlalu, mata bayi cantik itu benar-benar tertutup hingga Ayu bisa meletakkannya di atas tempat tidur. Tak butuh waktu lama Ayu bersiap. Kini ia sudah cantik dengan balutan gamis berwarna merah bata dan jilbab senada membuat kulit putihnya semakin terpancar. Pun Raya yang juga sudah bersiap dan menunggu di depan. Bersama Umi Aminah. Beneran gak apa-apa, Umi? Raya jadi gak enak ninggalin Via bareng Umi, tanya Raya memastikan. Gak apa-apa. Umi sudah terbiasa ini. Lagian Umi itu senang setiap kali nemenin bayi secantik itu. Soalnya kan Umi entah kapan memiliki cucu. Entah keumuran entah enggak, jawab Umi Aminah. Insya Allah keumuran, Umi. Umi kan masih muda sekali. Masih segar dan cantik, balas Raya sambil tersenyum merekah. Mbak Raya bisa saja. Udah tua gini, timpal Umi Aminah terkekeh pelan. Rai, sudah siap. Percakapan ringan Umi Aminah dan Raya terhenti saat Ayu menghampiri. Sudah, Mbak, jawab Raya. 89. Umi, maaf, titip Via ya. Lagi tidur sih sekarang. Semoga tidurnya pulas dan bangun-bangun nanti kalau Ayu sudah datang. Ayu berganti menatap Umi Aminah. Siap, Mbak, jangan khawatir. Timpal Umi Aminah. Makasih, Umi. Kami berangkat ya. Assalamualaikum, timpal Ayu. Waalaikumsalam, sahut Umi Aminah sambil menatap punggung sepasang adik kakak yang mulai berjalan keluar rumah. Umi Aminah memang sengaja meminta Raya untuk ikut agar saat Ayu menemani sang suami makan siang, Raihan memiliki teman untuk mengobrol. Tak kebingungan sendirian di sana. Kamu di depan, Rai, temenin Raihan. Mbak di belakang, tutur Ayu saat akan memasuki mobil. Oke, Mbak. Raya menurut lalu masuk dan duduk di jok depan. Bersisian dengan Raihan yang sudah bersiap di belakang kemudi. Ia tersenyum manis saat menatap Raihan, pun dengan Raihan yang membalas senyuman itu. Di belakang, Ayu yang baru duduk, diam-diam memperhatikan aksi saling lempar senyum sepasang muda-mudi di depan. Sebagai seorang kakak, Ayu bisa melihat jika di balik senyuman itu ada rasa lain yang terpendam. Raya, gumam Ayu sambil tersenyum kecil. Ia pun berdehem agar aksi saling tatap Raya dan Raihan tak keterusan. Sontak Raya dan Raihan langsung salah tingkah. Raya buru-buru memalingkan wajahnya keluar jendela mobil, sementara Raihan buru-buru menyalakan mesin mobil. Berangkat sekarang ya, Mbak, katanya sih melaju pelan menuju gerbang. Kamu harus biasakan sering-sering datang ke kantor, Ray. Biar lama-lama terbiasa. Datang aja sekedar untuk lihat-lihat atau jalan-jalan, tutur Ayu pada adik iparnya itu. Insya Allah, Mbak, jawab Raihan. Ngapain Kak Ray harus sering-sering datang ke kantor? Emang mau kerja di sana? Tanya Raya keheranan. Semoga saja, Mbak, nanti mungkin setelah lulus kuliah, jawab Raihan. Sementara Ayu terkekeh pelan melihat keheranan Raya. Karena Ayu sendiri lupa belum memberitahu siapa Raihan pada adiknya itu. Biarlah Raya salah paham, gumam Ayu tersenyum geli karena mungkin adiknya itu mengira jika Raihan masih sebatas pekerja di kediaman Adiputra.
Pantas Kak Ray ambil jurusan bisnis manajemen? Ternyata sudah ada gambaran mau kerja di mana, tutur. Raya. Baru rencana, Mbak. Entah nantinya, jawab Rayhan. Iya. Manusia kan memang hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan, balas Raya. Rayhan mengangguk setuju. Sementara Ayu lebih banyak diam di belakang. Hingga tak berselang lama, mobil itu memasuki gerbang kantor yang dicegat security. 90. Istri Pak Davin, kata Ayu setelah menurunkan kaca jendela mobil. Oh, iya. Silakan, Bu.